syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama, dikerjakan dengan cara Nabi SAW. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengerjakan amal mengikut contoh Nabi SAW dan ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan sebab hidup kita bahagia di dunia yang sementara, dan di akhirat kita akan sukses, berjaya, dan mulia. Ini janji Allah, ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini saya selaku pembicara hendak belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua, sehingga Allah pahamkan, Allah berikan kekuatan untuk amal, sehingga amal-amal kita senantiasa mencontoh Nabi SAW dan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua syarat diterimanya amal: ikut cara Rasulullah SAW, contoh Rasulullah SAW, kemudian ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sholat, dalam amalan sholat kita, maka ketika sholat kita mencontoh Nabi, kita akan sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi kalau kita sholat subuh 3 rakaat, maghrib 4 rakaat, zuhur 2 rakaat, tidak dicontohkan Nabi, maka amal kita ini akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin sholat kita telah mengikuti cara Nabi. Sholat 5 waktu kita mengikuti cara Nabi bagi yang ikhwan, berjamaah di mana azan dikumandangkan. Ini cara sholat Rasulullah SAW. Kemudian hati kita harus ikhlas. Hati kita ini harus ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata mencari keridhaan Allah. Hari ini saya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya salat hari ini? Biar Allah senang, biar Allah suka, biar Allah cinta. Kalau Allah sudah senang, suka, cinta kepada kita, masalah selesai, hajat tertunaikan, hati Allah tenangkan, pernikahan Allah sakinahkan. Jadi hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari keridhaan makhluk, bukan mencari sukanya makhluk, tapi mencari keridhaan Allah. Maka ketika sholat kita ikut cara Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW, dan sholat kita ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga buah daripada sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat kita pasti akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga akhlak kita akan menjadi baik. Ini salah satu amalan, sebagai contoh amalan sholat kita. Begitu juga dengan amalan puasa, amalan zakat, amalan haji, sedekah, semua amal wajib kita ikut daripada contoh Rasulullah SAW, ikut daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan niat hati kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam pernikahan, Masya Allah, ketika dalam pernikahan nih, kita ikut daripada contoh Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW mulai ketika dia mengenal daripada akhwat, mengenal daripada wanita, berawal dari ta'arufan, perkenalan,
menjaga batasan-batasan syariat, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang di saat perkenalan. Kemudian ada khitbah, bertunangan, melakukan ikatan. Kemudian ada ijab qabul. Ini pernikahan sesuai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'aruf, khitbah, kemudian nikah. Kemudian dalam pernikahannya Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan surga, pernikahan yang mendatangkan kemuliaan di dunia, kebahagiaan di dunia, kesuksesan di dunia, dan kelak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat istri di dunia ini istri sementara. Suami di dunia ini suami sementara. Suami istri yang sebenar-benarnya adalah ketika dua-duanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi selama-lamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mencontohkan dalam amal pernikahan, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan, maka tegur istri kita secara baik-baik. Tegur istri kita secara baik-baik. Setelah ditegur secara baik-baik tidak membuahkan hasil, maka yang kedua dipukul. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan mukul ke bagian kepala, pukul di kaki. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah memukul langsung daripada tangan beliau, tapi menggunakan media. Ketika tidak juga ada perubahan setelah dilakukan pukulan, ya kan, maka pisah ranjang. Setelah pisah ranjang tidak juga ada perubahan akhlak daripada istri, maka kumpulkan keluarga musyawarah. Hendak diapakan ini pernikahan? Istri sudah tidak mampu taat lagi pada suami dia. Suami sudah tidak mampu lagi mendidik daripada istri dia. Barulah dijatuhkan daripada talak 1, 2, atau 3. Ini Rasulullah mencontohkan dalam pernikahan. Kalau kita ikut contoh daripada Rasulullah SAW dalam pernikahan, kemudian niat kita menikah, membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mutlak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan kita akan menjadi pernikahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal pernikahan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika amal pernikahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, akan menghasilkan daripada pernikahan yang mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia yang sementara, dan kelak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan anak yang soleh soleha. Anak yang soleh soleha. Jadi setiap kita melakukan amal, kita ikut daripada contoh Nabi, sunnah Nabi, dan kita ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pasti amal kita akan diterima. Amal yang diterima akan membuahkan hasil di dunia, akan merasakan indahnya surga dunia, dan kelak kita akan dimasukkan dalam surga yang sebenar-benarnya, yaitu surga kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.